Bab 411. Ratusan alam dewa juga ikut turun tangan. Dulu di Liga Nasional Jepang, Nakamura pernah melihat wajah asli Raja Tianxia. Bahkan dia ingat sampai saat ini. Sedangkan pemuda yang baru saja lewat kebetulan memberikan rasa familiar itu padanya, sehingga membuat Nakamura tercengang. Lalu, Nakamura melihat ke arah sana. Tapi, dia tidak menemukan bayangan pemuda itu lagi. Medan perang ini terlalu berantakan. Ditambah ada beberapa ahli alam supreme dari negara Long yang menyerangnya. Jadi, Nakamura terpaksa menyerah untuk mencari Louis. Lalu, Nakamura membujuk dirinya. Seharusnya itu hanya orang yang mirip saja. Raja Tianxia tidak mungkin kurang kerjaan seperti ini. Tidak mungkin. Setelah kembali ke medan perang alam pemurnian, Fernando mengalahkan satu lawan dan bertanya dengan kaget. "Saudara Louis, tadi kamu pergi kemana?" "Aku pergi jalan-jalan ke medan perang sebelah." "Medan perang sebelah?" Fernando tercengang sejenak, kemudian berkata dengan ekspresi aneh, "Kamu benar-benar berhati besar. Bisa-bisanya pergi jalan-jalan ke medan perang alam pemurnian, lalu kembali dengan hidup. Memang hebat. Hanya beruntung saja." Louis tertawa sambil menjawab. Fernando tidak banyak pikir, terus membiarkan Louis melakukan tugas pertahanan, sedangkan dirinya pergi menyerang mereka dengan pedangnya. Bisa dibilang sudah menjadi orang terhebat di medan perang ini. Ahli alam pemurnian di Liga Pembunuh Dewa juga tahu diri. Melihat mereka berdua bekerja sama dengan baik, juga tidak mau mengalah, mereka pun tidak mau menyerang lagi, malah berlari ke arah lain, lalu melanjutkan peperangan. 10 menit kemudian, Liga Pembunuh Dewa tiba di kaki gunung. Serangan pertama mereka gagal. Selain itu, mereka 3 menang dalam peperangan 3 pihak ini. Praktisi bela diri dari negara Long terlalu ulet. Kalau melawan mereka dengan alam yang sama, mereka bukanlah lawan mereka. Jadi, setelah kedua belah pihak beristirahat sejenak, praktisi Liga Pembunuh Dewa melakukan serangan gelombang kedua. Ini pertempuran sengit lagi, tapi hasilnya sama saja. Mereka semua kalah. Jadi kembali ke kaki gunung puncak Tianxia. Serangan gelombang ketiga juga kalah. Bang! Tiba-tiba, sepertinya ada petir di langit. Bahkan terasa aura menakutkan pelan-pelan dikerahkan sehingga menutupi puncak Tianxia dalam jarak 100 mil. Aura alam dewa. Bukan hanya satu, melainkan ada ratusan aura alam dewa. Benar-benar sekelompok orang tak berguna. Orang yang berbicara adalah Alex yang memegang pedang Dewa Roh Kaisar. Energi di kakinya membentuk sebuah kekuatan, lalu secara otomatis membentuk pelangi sepanjang 100 meter. Pelangi ini membentuk jembatan yang menghubung puncak Tianxia dengan puncak yang dia tempati. Memanjat puncak. Panjat apa? Alex bisa membentuk jembatan panjang yang mengarah ke puncak Tianxia dengan kekuatannya. Lalu dia berjalan menuju patung putih di puncak Tianxia. Bang! Setelah Alex, hampir 100 alam dewa di sekitar puncak membentuk jembatan pelangi yang menuju ke puncak Tianxia. Sekelompok orang yang di bawah menengadahkan kepala untuk melihat ke atas. Seolah-olah puncak Tianxia adalah pusat. Ratusan pelangi dipancarkan sehingga membentuk permukaan lingkaran. Seluruh langit pun berdengung. Ratusan alam dewa dari berbagai arah berjalan ke arah puncak Tianxia pada waktu yang sama. Adegan ini sungguh mengagetkan para praktisi dari negara Long yang di puncak Tianxia. Dari Supreme Power sampai praktisi biasa, seolah-olah terdiam di sana. Ratusan alam dewa datang dari berbagai arah di waktu yang sama. Aura mengerikan ini tidak bisa diadang oleh orang biasa.
Alex sudah berjalan 20 meter. Di puncak Tiansha, wajah praktisi yang belum mencapai alam pemurnian mulai memerah dan darahnya mulai bergejolak. Alex sudah berjalan 30 meter. Di puncak Tiansha, praktisi yang belum mencapai alam pemurnian mulai memuntahkan darah dan tatapan mereka mulai buram. Alex sudah berjalan 40 meter. Di puncak Tiansha, praktisi yang belum mencapai alam pemurnian mulai susah bernapas dan pingsan. Alex sudah berjalan 50 meter. Di puncak Tiansha, praktisi alam pemurnian mulai muncul gejala yang sama. 36 penjaga istana Tiansha akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Aura 36 membeludak dan membentuk perisai pertahanan yang besar. Saat ini, orang-orang di puncak Tiansha baru merasa lebih baik. Namun, Alex malah tertawa menghina. Lalu dia melangkah maju sejauh 20 meter lagi. Alex berjalan makin maju. Ratusan alam dewa pun berjalan makin maju. Saat ini, jarak mereka dengan puncak Tiansha hanya tersisa 30 meter. Aura menakutkan dan tertekan itu langsung menuju puncak Tiansha dari segala arah. Perisai pertahanan yang dibentuk oleh 36 penjaga istana Tiansha pun terdengar suara krak, retak. Kemudian, perisai pertahanan itu seperti kaca. Retakan yang tak terhitung pun menyebar seperti jaring laba-laba. Seketika, retakan itu menyebar ke seluruh arah. Beberapa detik kemudian, pertahanan itu pun hancur. Setelah pertahanan itu hancur, aura mengerikan dari ratusan alam dewa pun membeludak. Jangankan praktisi alam supreme, bahkan 36 pelindung alam supreme tingkat puncak pun merasa sulit bernapas. Di bawah aura yang menakutkan, praktisi yang sudah mencapai alam pemurnian dan belum mencapai alam pemurnian pasti akan mati. Semua orang sangat marah. Amarah mereka membeludak, tapi mereka tidak kesal dan merasa benci. Karena mereka mati demi melindungi yang mulia Kaisar Dewa. Jadi mereka meninggal tanpa menyesal. Adegan ini bisa sepenuhnya menggambarkan sikap pahlawan mereka. Tepat ketika aura ratusan alam dewa menurun. Ketika praktisi dari negara Long mati menjadi bubuk di atas puncak Tiansha. Seketika, tiba-tiba muncul perisai pertahanan. Perisai itu muncul secara mendadak. Semua orang tercengang. Tidak tahu dari mana datangnya perisai pertahanan biru. Alex berteriak, masih melakukan perlawanan yang tak berguna. Alex terus melangkah ke depan dengan aura yang menakutkan. Tapi ketika dia mendarat di pertahanan berwarna biru itu, dia menyadari kekuatannya tidak bisa merusaki pertahanan ini. Alex mengerutkan dahi. Lalu, dia melangkah ke depan lagi. Ratusan alam dewa juga sama sepertinya. Saat ini, jarak mereka dengan puncak Tiansha hanya 10 meter. Ratusan kekuatan alam dewa berkumpul menjadi satu. Bisa dibilang sangat mengerikan. Bahkan bisa membunuh semua praktisi alam supreme. Tapi, perisai pertahanan yang terlihat sangat tipis, bahkan memancarkan cahaya biru muda itu tidak ada jejak rusak. Bersambung.